Hai hai halo, kali ini aku akan membahas drama Love Alarm episode kedua. Episode kedua ini diperlihatkan Jojo dan Sunho melihat kilat menyala di langit. Dan itu menandakan akan segera turun hujan. Maka mereka pun berhenti berciuman. Saat hujan mulai turun, Jojo menarik Sunho untuk berteduh di halte bus. Sesampainya di halte bus, dengan gugup Jojo melepaskan tangannya dari Sunho. Sunho pun tersenyum melihat itu. Dan dengan canggung Jojo pun ikut tersenyum. Adegan berpindah kepada Sunho yang terkejut saat melihat sepeda Hyung berada di rumahnya. Pada saat itu, Hyung datang dan menyuruh Sunho untuk masuk ke dalam rumah. Sunho masuk ke kamar ibunya, dan dengan perhatian Sunho pun merapikan selimut ibunya. Tapi ibunya malah memukul selimut itu menjauh. Lalu, Hyung menasihati Sunho supaya menjadi anak yang baik. Dan Sunho meminta untuk mengganti topik pembicaraan. Lalu Sunho menanyakan tentang Hyung yang menyukai Jojo, dan Hyung malas untuk menjawabnya. Tetapi Sunho terus menanyakan hal itu. Lalu Sunho memberitahu bahwa dia mencium Jojo. Seketika Hyung menatap Sunho dengan kaget. Lalu dia berjalan pergi. Saat malam hari, Jojo kesulitan untuk tidur karena terbayang ciuman dia dengan Sunho. Di pagi harinya, saat Hyung ingin berangkat ke sekolah, dia bertemu Sunho. Lalu Sunho masih menanya hal yang sama. Hyung pun tidak mau menjawab dan berjalan meninggalkan Sunho. Saat di perempatan jalan, Hyung berhenti dan Sunho pun berhenti. Lalu Hyung bertanya, kenapa Sunho mencium Jojo? Dan kali ini Sunho yang diam dan tidak bisa menjawab. Lalu Hyung pun melanjutkan perjalanannya. Terlihat di sebuah siaran TV berita mengenai awan yang berbentuk hati. Awan itu dibuat oleh perusahaan aplikasi yang membuat Love Alarm untuk merayakan 10 juta pemakai. Saat Gumi sedang sarapan bersama ibunya, Gumi memberitahu ibunya bahwa dia ingin mengikuti kelas vokal. Tetapi ibunya berkata kalau Gumi tidak bisa mengikutinya, karena biayanya sangat mahal, dan Gumi terlihat marah. Saat Jojo sedang minum, Gumi menanyakan ada berapa notifikasi yang diterima Love Alarm milik Jojo. Dan Jojo menjawab tidak ada. Mendengar itu, Gumi merasa bangga dan dia merasa jauh di atas mereka. Jojo pun langsung berjalan menjauh. Tetapi saat Gumi menyebut nama Sunho, Jojo pun berhenti berjalan dan terlihat kesal karena dia tahu Gumi mengincar Sunho. Terlihat Jojo yang sedang berada di klub bela diri untuk menemui Ilsik, tetapi Ilsik sedang sibuk berlatih. Lalu Jojo pun kembali ke kelas. Saat di kelas, Jiun mengajak berbelanja untuk keperluan di Pulau Jeju. Dan sementara Jojo beralasan harus ke akademi. Tepat di saat itu, Love Alarm berbunyi. Lalu Ilsik muncul dan duduk di depan Jojo. Lalu Ilsik memberikan sekotak susu pada Jojo. Dan Ilsik bertanya, apakah Jojo sudah tidak marah lagi? Jojo pun mengangguk pelan. Cerita berlanjut kepada Gulmi yang melihat Sunho lewat. Dan Gulmi pun langsung menyalakan Love Alarmnya dan menunggu Sunho sampai mendekati jarak radiusnya. Dan saat Sunho memasuki radius itu, Love Alarmnya berbunyi. Teman-teman Gulmi yang melihat itu pun merasa bersemangat. Tetapi Sunho malah melewatinya begitu saja. Lalu Gulmi memperhatikan orang yang ada di sekitar radiusnya. Dan ternyata ada Dukgu yang sedang memegang HP juga. Dan Gumi merasa shock.
Setelah kelas selesai, Janggo bertanya kepada Jojo, apakah ada yang ingin Jojo katakan? Tetapi Jojo hanya diam. Lalu saat Jojo melihat Sunho lewat, dia beralasan ingin kembali ke kelas karena ada barangnya yang tertinggal. Saat Sunho di depan kelas mencari Jojo, Jojo bersembunyi di balik tembok kelasnya untuk menghindarinya. Ketika Sunho pergi, Jojo segera keluar kelas. Tapi saat Jojo menuruni tangga, dia bertemu dengan Sunho dan Jojo pun kaget. Saat Sunho menaiki satu anak tangga, Jojo pun mundur selangkah menjauh. Sunho pun bertanya, kenapa Jojo menghindarinya? Kemudian Sunho meminta HP Jojo karena dia belum tahu nomor Jojo dan tanpa sengaja tangan mereka bersentuhan. Setelah Jojo pergi, Sunho pun tersenyum karena tangannya bersentuhan dengan Jojo. Saat Jojo berada di dalam kelas musik, Ilsik mengirimkan pesan kepadanya. Dan Junggo yang ada di sebelahnya pun ikut membacanya. Terlihat Dukgu yang sedang berdiri di depan kamar mandi wanita menunggu Gumi keluar kamar mandi. Gulmi yang berada di dalam kamar mandi merasa kesal karena notifikasinya belum berhenti juga. Dukgu yang merasa jenuh karena menunggu lama akhirnya dia pergi. Saat pulang sekolah, Ilsik mengirim pesan kepada Jojo bahwa dia sudah berjalan dan Jojo menunggunya di bangku taman. Tapi ternyata yang datang adalah Dukgu. Dan ternyata Ilsik masih di sekolah dan dia mencari Sunho. Karena dia melihat foto Sunho dan Jojo sedang berciuman. Setelah Ilsik menemui Sunho, dia langsung mendekat dan memukul Sunho. Hyung yang mendengar kabar itu langsung berlari menemui Sunho. Ketika Sunho ingin dipukul lagi, Hyung langsung menahan tangan Ilsik. Tetapi Ilsik malah membanting Hyung. Kemudian Hyung mengambil kursi untuk memukul Ilsik, tetapi Sunho menahannya. Adegan kembali kepada Jojo yang sedang menunggu Ilsik. Lalu Dukgu bertanya kepada Jojo keberadaan Gumi. Jojo pun merasa bingung dan memberitahu Dukgu kalau Gumi sudah pulang tadi siang. Dukgu yang merasa patah hati, lalu dia mulai menangis. Jojo yang melihat Dukgu menangis merasa bersimpati kepadanya. Setelah kelas sudah kosong, Sunho mengeluh kesakitan dan Hyung merasa bingung karena Sunho membiarkannya dipukul Ilsik. Sunho menjelaskan bahwa itu kesalahannya karena mencium Jojo. Mendengar itu, raut wajah Hyung langsung berubah masam. Diperlihatkan Dukgu memberikan kotak hadiah yang berisi smartphone kepada Jojo. Awalnya kado itu ingin diberikan kepada Gumi, tetapi Dukgu berubah pikiran dan Jojo menolaknya. Tetapi Dukgu langsung pergi meninggalkannya. HP baru yang diberikan kepada Jojo tiba-tiba berbunyi. Lalu muncul notifikasi untuk menginstal aplikasi Love Alarm. Dan Jojo pun menginstalnya. Kemudian aplikasi itu langsung menyinkronkan hati Jojo. Dan di saat yang sama, Hyung juga menginstal aplikasi Love Alarm juga. Saat sedang berada di sekolah, semua murid mendapatkan pesan yang sama. Dan Gumi yang melihat pesan itu merasa kesal, karena pesannya berisi foto Jojo dan Sunho yang sedang berciuman. Saat Jojo berjalan di lorong sekolah, semua murid sedang menggosipinya. Awalnya Jojo tidak tahu, tapi ketika Jojo membuka IG-nya, lalu dia melihat foto itu tersebar, dia langsung merasa terkejut. Gumi yang merasa kesal langsung mendatangi Jojo dan langsung merebut dan membuang HP milik Jojo. Gumi pun marah sambil mengungkit-ungkit apapun yang telah ibunya berikan kepada Jojo dan dia juga menjambak Jojo. Gumi pun mengancam, dia akan memberitahu kejadian di Pulau Jeju. Tapi Jojo langsung mendorong Gumi. Lalu mereka berkelahi. Murid yang berada di tempat itu hanya menonton dan diam saja.
Dan ternyata Sun-oh melihat kejadian itu. Kemudian, tepat di saat itu Sun-oh datang menghampiri Jojo dan mengulurkan tangannya. Sun-oh pun meminta Jojo untuk menggenggam tangan Sun-oh. Seketika, semua murid heboh melihat kejadian itu. Lalu Sun-oh menarik tangan Jojo untuk keluar kelas. Saat sudah berada di luar kelas, dia melepaskan tangan Jojo. Namun Jojo langsung menggenggam tangan Sun-oh. Dan sekarang Jojo yang menarik tangan Sun-oh untuk mengikutinya. Nah, sampai di sini dulu ya untuk episode keduanya. Jangan lupa saksikan kembali untuk episode selanjutnya ya. Bye-bye.